Pada video kali ini, kita akan membahas tentang algoritma K Nearest Neighbor atau yang biasa kita sebut dengan KNN. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Miftahul Walid Eskom MT. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai KNN, kita perlu tahu apa sih itu KNN. KNN atau K Nearest Neighbor adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang termasuk dalam kategori supervised learning. Algoritma ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. KNN menentukan label data berdasarkan K tetangga terdekat di data training. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja KNN. Perhatikan gambar ini. Titik bintang merah di tengah adalah data baru yang ingin kita prediksi kelasnya. Sedangkan titik-titik segitiga hijau dan lingkaran kuning adalah data latih yang sudah diketahui kelasnya. Segitiga hijau mewakili kelas pertama dan lingkaran kuning mewakili kelas kedua. Langkah pertama adalah menghitung jarak antara titik bintang merah ke seluruh titik data latih. Cara menghitungnya biasanya menggunakan Euclidean distance, yaitu akar dari jumlah selisih kuadrat dari masing-masing fitur. Kemudian, kita tentukan nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan dilihat. Misalnya, jika K sama dengan 3, maka kita cari 3 data yang paling dekat dengan titik merah. Perhatikan lingkaran pada gambar. Itu menunjukkan batas jarak untuk 3 tetangga terdekat. Dari 3 tetangga terdekat tersebut, kita lihat kelasnya. Jika lebih banyak segitiga hijau daripada lingkaran kuning, maka titik merah akan diklasifikasikan sebagai kelas hijau. Namun sebaliknya, jika lebih banyak lingkaran kuning, maka hasilnya akan ke kelas kuning. Nah, kalau kita naikkan nilai K menjadi 6, seperti yang ditunjukkan pada lingkaran kedua, maka hasilnya bisa berbeda tergantung distribusi tetangga. Jadi, pemilihan nilai K sangat mempengaruhi hasil klasifikasi. Nilai K pada algoritma K Nearest Neighbor sangat berpengaruh pada hasil prediksi. Kalau terlalu kecil, model menjadi terlalu sensitif pada noise atau data yang tidak representatif. Ini bisa menyebabkan overfitting, di mana model hanya mengikuti data training tanpa generalisasi yang baik. Sebaliknya, kalau K terlalu besar, model menjadi lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh noise, tapi malah bisa melewatkan pola atau detail lokal yang penting. Ini bisa menyebabkan underfitting. Untuk menentukan nilai K yang paling tepat, biasanya digunakan metode cross-validation, yaitu menguji beberapa nilai K dan memilih yang memberikan akurasi terbaik. Intinya, memilih nilai K harus seimbang, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Oke, selanjutnya adalah fungsi jarak dalam KNN. Dalam algoritma KNN, fungsi jarak adalah kunci untuk menentukan seberapa dekat suatu data dengan data lainnya. Berikut adalah beberapa metode jarak yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah Euclidean distance. Ini adalah metode jarak paling umum yang digunakan untuk data numerik dengan jarak yang bersifat linier. Sederhananya, ini adalah jarak garis lurus antara dua titik. Yang kedua adalah cosine similarity. Berbeda dengan Euclidean distance, metode ini mengukur sudut atau arah antara dua vektor. Cocok digunakan ketika yang penting adalah arah data, bukan besarannya. Yang ketiga adalah Manhattan distance. Metode ini menghitung jarak absolut antar titik pada grid, seperti berjalan di jalan kota berbentuk kotak. Sangat cocok untuk data numerik dengan perhitungan jarak berdasarkan sumbu vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, Minkowski distance. Ini adalah generalisasi dari Euclidean dan Manhattan. Dengan parameter tertentu, metode ini biasanya berperilaku seperti Euclidean atau Manhattan, tergantung kebutuhan data kita. Setelah kita memahami cara kerja KNN, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan KNN yang pertama itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, tidak
tidak memerlukan proses training atau pembuatan model yang kompleks. Dan yang ketiga, KNN sangat cocok digunakan untuk dataset yang kecil hingga sedang. Namun, KNN juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, boros memori dan lambat saat digunakan untuk data berukuran besar, karena KNN harus menyimpan seluruh data training. Yang kedua, KNN sensitif terhadap fitur yang tidak dinormalisasi. Artinya, jika skala data tidak sama, hasilnya bisa kurang akurat. Dan yang ketiga, performa KNN bisa menurun ketika dataset tidak seimbang, seperti jumlah data di tiap kelas yang sangat berbeda jauh. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh penerapan KNN dalam kehidupan nyata. Yang pertama, KNN digunakan untuk klasifikasi bunga pada dataset IRIS, yang merupakan dataset standar untuk pembelajaran mesin. Yang kedua, KNN dapat membantu memprediksi penyakit berdasarkan gejala pasien dengan cara mencocokkan dengan data pasien sebelumnya. Ketiga, digunakan untuk mendeteksi email spam. KNN dapat membedakan email mana yang tergolong spam dan mana yang bukan berdasarkan pola kata-kata yang ada pada email. Dan yang terakhir, KNN digunakan untuk mendeteksi penipuan kartu kredit. Dengan membandingkan transaksi baru dengan pola transaksi sebelumnya, sistem dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Oke, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari materi KNN yang telah kita bahas tadi. KNN adalah metode klasifikasi berbasis instan yang efektif dan sederhana. Algoritma ini sangat berguna untuk melakukan klasifikasi dengan cepat, terutama jika datanya sudah tersusun dengan baik. Namun, perlu diperhatikan dua hal penting. Yang pertama, pemilihan nilai K yang tepat sangat mempengaruhi akurasi hasil. Yang kedua, proses pre-processing seperti normalisasi data juga sangat diperlukan agar performa KNN lebih optimal. Jadi itulah metode KNN, metode yang sederhana namun tetap powerful jika digunakan dengan tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi menarik lainnya. Sampai jumpa di next video dan tetap semangat belajar ya!